Mulai. Waktu lagi bebas, panas kan kita tahu langsung sih. Oh, semuanya. Halo, Dengar nggak suara aku? Kedengeran nggak? kedengeran sampai ke sana. Oke. Ah, Oke. Jadi ini adalah kalkulasi data kalian Ya enggak. dari invaliditas, uji pet analisisnya. Kita bahas dulu uji validitas X ya. Jadi uji validitas X itu bagaimana si butir pertanyaan dari X1 titik 1 sampai X1 titik sekian sampai X3 titik 3 ini valid atau enggak dilihatnya Abang, dari Bang, maaf dipotong, nggak kelihatan. Rupanya yang nggak kelihatan. Nah, kurang gede. Nah, udah, makasih. jadi validitas itu menguji butir pertanyaan dari yang X. Jadi kalian tuh sebelum disebar ke orang lain tuh sebelum disebar ke responden yang asli itu kalian tuh harus menguji dulu ini tuh valid untuk disebar atau enggak. Jadi validitas itu untuk menguji itu. Nah ini tuh bisa dilihat dari yang aku udah biruin, yang aku udah hijauin, sorry, yang aku udah hijauin yang ini nih. Oke. Ini tuh cara bacanya adalah yang titik ini adalah 0,848 dan syarat untuk uji validitas ini tuh seluruh pernyataan lebih dari 0,184. Itu dapat dari mana? Ini dapat dari RTB. RTB nanti aku kasih tahu. RTB itu dapat dari sini guys. Di mana ya? Jadi responden kalian itu 81 ya? 81. 81 dikurang 2 ini tuh DF tuh. Rumus DF-nya adalah 8 total populasi kalian total responden kalian dikurang 2 berarti 81 dikurang 2 itu 79. DF itu ini syarat DF itu apa ya? Anjing ini gue juga nggak tahu DF apa. Jadi intinya kalau kriteria kalian itu misalnya responden kalian itu 81. 81 dikurang 2 kan 79. Nah ini pakai yang ini nih, signifikansinya 0,5. Pakai yang satu arah, karena kalian uji X ke Y. Kalau kalian uji X ke Y ke Z, pakainya yang signifikansi izin dua arah. izin masuk. Itu Boleh, masuk pakai aja. ya. Ini ngeliatin apa, Kang? Soalnya cuma Word doang. Oh, ininya nggak ada. Belum di share screen. Nggak share screen semua. Gimana dah? Bentar. Ya. Sama yang tadi. Tuh. Udah nggak? Ada. Nah ini. Ya. Kurang gede. Nah, nice. Nah. Jadi DF itu untuk menentukan si nilai validitasnya pakai yang mana gitu. Sedangkan kan responden itu 81, Si ukurannya ya. Jadi kayak harus lebih dari mananya. Ya kan? Hah? Jadi syaratnya itu adalah DF itu adalah ya total yang harus kalian pakai. Syaratnya lah. Syaratnya itu adalah populasi kalian, responden kalian dikurang 2, berarti 81 dikurang 2 itu 79. 79. Signifikansinya cari yang 0,05 karena di data kalian di bab 3 itu 0,05. Margin errornya Jadi atau apa? 81 betul margin error. Signifikansinya dia harus pakai 0,05. Berarti 81 dikurang 79 itu 0,814. Pakainya yang ini signifikansi satu arah. Ini kan lihat ini. Pakainya yang 0,184. Kita lihat dulu yang uji validitas. Screen lagi ya. Hilang lagi. Kadang nggak semuanya. Atau nggak gini aja share screen. Barengan semuanya. Tiga-tiganya. Screen. Screen. Masih? Oh ya udah gitu aja. 3 itu aja. Nah. Terus. Oh ya, katanya sama nih, gimana ya? Nah, ini ya.
Nah, tadi kan kita berbicara tentang 0,184 kan, karena 81 dikurang 2 itu hasilnya 0, pakai yang 0,79 itu dengan signifikansi 0,05 itu hasilnya adalah 0,184 yang harus dipakai ini sebagai syarat Oke. bahwa butir kalian valid kalau di atas 0,184. Ini 0,848 ini itu udah di atas 0,184. Oke. Nah, ini semua dari semua pun, dari semua pun ini 0,77, 0,741, 0,739, 0,901, 0,881, 0,78, 0,784, 0,617, 0,79 itu semua di atas 0,184. Kita ya berarti bahwa sebelum butir pertanyaan X kalian itu valid dan layak untuk dilanjutkan kepada responden penelitian Oke. sebenarnya. Terus kita lanjut ke realitas X. Realitas X kalian itu kalian pakai current bench apa di atas 0,8. Nggak boleh overallnya berapa? Itu tadi penelitian kita. Ya, coba 3 lihat lagi makanya. Kenapa kita 8 bukan? Soalnya ada yang tapi lebih bagusnya yang mana? Ya nggak apa-apa ya. Ini kalau di atas 0,8, jadi itu fine gitu. Tapi itu tuh kayak kita ngambilnya dari mana? Dari sumber gitu. Nggak tahu kalian dari mana. Ya. Jangan tanyakan saya. Bukan maksudnya harusnya itu kita dapatnya dari mana gini? Soalnya itu kita Karena ini kan yang dikembangkan oleh Oh, dari si peneliti lah istilahnya. Oke. ini sebagai syarat aja. Oke. Dan ternyata dari 9 pernyataan kalian di X ini, crossband alpanya menyentuh angka 0,916, which mean yaitu di atas 0,8. Sehingga dapat dipercaya untuk memberikan hasil yang stabil dan akurat jika digunakan pada penelitian atau sampel lain. Dengan kata lain, instrumen ini reliable dan layak digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Yang X, kita cari yang Y pun sama baca datanya. Gitu. Kalian bisa lihat semua udah banyak di atas 0,0 di atas 0,184 dan ini pun berlaku sama gitu cara bacanya dengan yang X. Dan ya sama juga untuk validitas. Jadi sebenarnya uji validitas dan reliabilitas itu menguji si X dan si Y. Si Y ini tuh variabel enggak? Si Y ini tuh valid enggak? Si Y ini tuh reliabilitas enggak? Dan ternyata semua reliabilitas gitu. Gitu. Dengan yang Y pun kan di si pernyataannya 9 ya. Benar nggak? Terus kalau space apanya 0,882 otomatis di atas 0,8. Instrumen ini variabel dan layak digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Itu terus balik lagi ke uji normalitas Kak. Nyambungin ke itu penelitiannya coba. Ke yang itunya. Berarti ya satu aja dari yang ini. Kan ini kan kita ada tabel. Coba lihat ke keempatnya. Keempat. Nah ini berarti ini tuh isinya yang mana? Itu berarti yang hijau. Tabel itu semua ya. Semua 0,184. Betul, nice. Oke. Pinter Kasboy. Kalian tuh merasakan Betul, itu kan tabel itu syaratnya. Jadi Oke. syarat itu. Terus otomatis kan caranya R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Artinya apa valid? Oh, Jadi- oke. Jadi kalau misalnya R hitung kita lebih gede dari R tabel itu berarti Valid. valid. Betul, Kasbi. Berarti tabel itu berarti dari rumus yang emang udah ada tabelnya sendiri dari situ. Kalau R hitung berarti dari si hasil data kita. Hasil data kita tuh yang itu tadi. Oke, nice. Oke. Kita langsung ke uji normalitas. Uji normalitas ini sebelum pet analisis. Sebelum kalian lebih lanjut ke pet analisis itu, kalian itu harus menguji dulu data kalian ini aman atau enggak, normal atau enggak. Dan sebelum ke pet analisis itu banyak banget tahapannya. Ada uji normalitas, ada uji multikolonaritas, ada uji heteropadasitas, ada uji autokorelasi. Kalau 4 syarat ini sudah terpenuhi, otomatis pet analisis bisa dilanjutkan begitu.
Nah, kita langsung ke uji normalitas one sample Kolmogorov. Ini tuh syarat pakai ini tuh ketika responden kalian di atas 30. Jadi kalau di bawah 30 tuh pakai rumus, ada lagi rumusnya. Oke. Gitu. Cara Nah, bacanya, ya. ini tuh baca yang ini nih. Asim Sik to Talent. 2 kurangi 1. 100 Cara bacanya adalah yang ini. Bacanya yang ini nih. Yang 0, 196. ya itu. Hasil dari uji normalitas Kolmogorov menunjukkan bahwa ada data dari kedua yang kita miliki tidak menunjukkan perbedaan signifikan dari distribusi normal. Nilai signifikansi 0,196. Gue yang salah. Yang lebih besar dari klasifikasi 0,05 mengindikasikan bahwa residual mengikuti distribusi normal sehingga asumsi dasar yang diperlukan untuk model analisis sudah terpenuhi. Jadi nilai kalian dari ujian normalitas Kolmogorov ini tuh di atas 0,05 yang berarti data kalian secara angka normal. Secara uji dari sampel Kolmogorov ini normal dan berarti tahap 1 sudah clear. Berikut dengan tabel bukti grafik normalitasnya. Cara bacanya, kalau data kalian linear lurus ke sini dan walaupun ada kayak menyimpang sedikit ini pun nggak masalah gitu. Tidak menunjukkan data-data tidak normal kecuali kalau kalian uji si linearitas atau uji normalitasnya tuh samping ini nih, dari sini tuh lurus gini atau enggak membentuk pola-pola lain selain lurus. Itu berarti tidak Gimana, normal. Berarti Oke. secara berdasarkan normal pivot, titik residual tersebut sangat dekat dan mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi terpenuhi dan layak digunakan. Untuk uji normalitas, kalian sudah aman dari segi grafik dan segi angka distribusinya normal. Dan kita lanjut lagi ke tahap kedua, yaitu uji multikolonaritas. Ini tuh, multikolonaritas itu ada syaratnya juga. Menunjukkan hasil jika nilai toleransi ini di atas 0,100 dan nilai variance atau VEF itu di atas 10,00 untuk variabel X1. Di cara bacanya gini, ini nilai tolerance, nilai VEF-nya. Itu apa? Ini syarat untuk multikolonaritas. Oke. Emang udah dari sana. Betul. Jadi kalian tinggal baca 0,369. 0,369 di atas 0,1 ya berarti valid semua ini tuh. Kalian bisa baca aja ntar ini, pokoknya syaratnya ini aja 0,100 dan EF di atas 10. Ini pun kan 2000, 3.000 dan lebih. Cara ini juga, ini kan 175. Walaupun 175 kan tetap di atas 0,100. Terus ini juga sama 0,300. Ini pun aku udah buat si deskripsinya sih, tinggal kalian baca aja sebenarnya. Terus uji heterokodesitas. Ini tuh waktu kemarin data si Angel kan lurus ya. Ya. Gitu. Dalam bentuk Tapi ternyata. heterokodesitas ini tuh bagaimana caranya si data ini tuh bisa mencar dan tidak membentuk pola-pola tertentu. Bisa dilihat dari scatter plotnya. Itu menyebar gitu, hetero atau homogen. Istilahnya tidak menunjukkan. Berdasarkan hasil uji heterokodesitas scatter plot pada output SPSS, titik residu tampak menyebar secara acak di atas dan di bawah garis horizontal. Nih, di garis nol. Menyebar kan, dia tidak membentuk pola-pola tertentu sehingga asumsi homogenesitas terpenuhi dan model dapat dianggap layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Berarti ketiga uji ini kalian udah aman. Tinggal satu lagi. Sebenarnya untuk pet analisis ini tuh hanya 3 uji saja. Tapi banyak banget lah penelitian yang yang menyebutkan bahwa harus ada uji autokorelasi juga untuk memperkuat data ya, it's a fine gitu. Makin banyak ujinya, makin valid dan makin kuat datanya untuk dilanjutkan, untuk diolah lebih lanjut. Begitu. Terus ini untuk uji autokorelasi itu syaratnya DU
lebih kecil daripada Durbin Watson, lebih kecil dari 4 minus Itu DU, lebih kecil atau lebih besar? lebih kecil. Ini kan K sebenarnya. Mm-mm. Kalau lebih besar kan bentuknya B, kayak B. Itu B nggak sih? Masa sih? Ah, Gue yang salah. kalau kecil kan gini. Kalau kecil Kak, ini kecil. Ini Ini besar. besar. Kalau gini lebih besar, kalau gini lebih Ini kecil. besar, Oh, Kak. yang tanda panah gini. Masa sih? Gue yang salah berarti. Sebentar ya. Ini lebih kecil. Ini Iya, berarti salah. Iya. Cari ya. Oke. Ntar yang ini yang bener ya, maaf ya. Error. Oke. Jadi syaratnya adalah DU lebih besar daripada Durbin Watson. D itu Durbin Watson. Ini yang ini ya bacanya. Di data tinggal dibaca 11839 lebih kecil daripada -4 DU. Jadi kalau misalnya syaratnya sudah terpenuhi, otomatis uji autokorelasinya sudah valid gitu. Dan bisa digunakan dalam analisis lebih lanjut. Kayak kita ini dulu ya. Nilai Durbin Watson-nya ini 1839. Nilai batas DL-nya itu batas bawah 1,8663. Batas atasnya DU 1,716. Dan nilai 4 DU 4 minus DU itu 2,284. Ini nilai DL sama DU dapat dari mana? Lebih ukur. Bentar. Nah ini tabel Durbin Watson. Ada nggak keluar ya? Nih, kalian itu pakai yang kalian responnya berapa? 81 ya? Ya. 81 itu ini 81 pakainya yang K-nya 3. K-nya itu berarti X variabel bebasnya. 3. Otomatis berapa tuh? 1,563, 1,716. 1,563, 716. Oke. Tuh, jadi bisa kalian itu sendiri aja ya. 4 minus 1,716 itu berapa? Dan hasilnya nggak akan lebih jauh. Coba kamu hitung coba. Berapa? 4 dikurang 1,716. 4 dikurang 1,712 minus 1,712. Oh. 2,284 Hmm. hasilnya itu. Jadi maka keputusan uji autokorelasi dapat ditentukan dengan membandingkan nilai DW dengan kriteria Durbin Watson, yaitu DU lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada D minus DU. Dan karena DU-nya itu 1,716 lebih kecil daripada 1,839, lebih kecil juga daripada 2,28, maka nilai DW berada di dalam daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi dan memenuhi asumsi klasik untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Jadi secara data pun kalian dari uji normalitas, uji multikolonalitas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi itu sudah valid. Jadi tinggal di pet analisisnya saja. Jadi tahapan tahap prosedurnya itu udah beres, kadang tuh udah aman secara data. Jadi kita tinggal tinggal lihat data dari pet analisisnya. Oke. Gitu. Oke. Berarti yang kalau misalnya uji pet analisis itu ada 4. Yang normalitas, multikolonialitas, hetero, sama autokorelasi. Ada 4 Jadi berarti ya. Tapi kalau 3 dong. Atau ada berapa? Ada berapa yang uji-uji itu? Kan ada uji normalitas, hetero. Itu ada berapa kalau buat pet analisis? Itu buat pet analisis karena kita pakai pet analisis atau karena kuanti? Kalau pet analisis Karena pet analisis. itu syaratnya ada 4, ada 3 sebenarnya. Cuma karena 4 tuh sebenarnya lebih banyak tuh lebih bagus, lebih valid gitu datanya. Oke, emang adanya tuh 4, tapi kalau 3 udah Tidak masalah. Oke, oke. Kenapa, Din? Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? enggak. Ya. Oke, lanjut ya. Aku mau nanya. Boleh. Sebenarnya mah itu tuh kayak yang angka-angka yang banyak-banyak itu yang jadi acuan untuk menghitung angka yang kita punya tuh itu tuh udah dari rumus yang emang udah dari sananya kan? Halo? Iya.
Iya kan? Berarti bukan. syarat-syaratnya. Oh iya, Iya, itu syarat-syaratnya tuh emang udah maksudnya dari sana gitu. Dan ini itu pun mah emang udah syarat-syarat ini tuh baru satu. Siang. Jadi baru masih satu. banyak, sebenarnya masih banyak syarat-syarat yang kayak gini tuh, cuman aku ngambil yang cocok dengan kalian aja. Gitu. Emang kita Oh, harus sesuai sama penelitian kita. Betul. ya ya Oke. ya. Oke oke oke. Nah, ini Bentar-bentar. Pokoknya intinya yang kayak tadi uji-ujian di atas pet analisis ini tuh kenapa diuji? Karena kita tuh pakai pet analisis gitu kan. betul. Tolong dong. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Udah ya, berarti kalau makasih ya. Belum dong, Belum Kak. dong. Buat analisis. Pelan. Jangan dong. Ini peta analisisnya ya. Cara bacanya tuh itu satu deh. Eh, ini tuh untuk baca data RX, Korelasi. RX 1 X2. Udah kan di payung gitu. Ada. Nah, itu cara bacanya begitu. Cara bacanya tuh untuk RX tuh, ini tuh data dari sini sebenarnya. Cuma udah aku persimpel biar kalian tidak pusing. Oke. Itu tuh nanti yang dipindahin ke PPT. Makalah tuh. Nah, yang di misalnya. Ke proposal. PPT juga. Oh iya ya, masukin dah. Oke, terus next bacanya gimana sih? Ini tolong Dia ngeliatin dia doang haus. kita Pengen yang mau nih. kita bedah dari Cara awal. baca pet analisis gimana? Ya ini sabar lagi mau dijelasin, sabar ya. Oh, oke oke oke. Ya, jadi pet analisis tuh kan ada RX, ada PYX. Kalau nggak salah coba lihat di bab 3 kalian. Apa ngeliatin? Sorry. Di atas. Up. Nah, ini kan ada nih RX1, X2, RX1, RX2, X3, RX1, X3. Ada PYX, PYX, PYX2, PYX3. Oke. Apa nih? Udah 10 menit lagi. Udah pakai gila. Iya tuh. Lihat. Oke. Yang PYX ini pengaruh langsung. PX ini pengaruh langsung X1 ke Y, pengaruh langsung X2 ke Y, pengaruh langsung X3 ke Y. Gitu. Cara bacanya, yang matriks korelasi ini tuh buat RX1, X2, gitu-gitulah pokoknya. Cara bacanya gimana? RX1, X2, otomatis 0,785. Paham nggak sampai sini? Gak Cara bacanya paham. gimana? Coba jelasin Ini lagi, X1, tolong. Nanti ini yang X1 terus X2. nih RX1, Curhat. X2. Yang ini yang diambil karena jalurnya gini nih. Oke. Gitu. Oke, RX2, RX3 coba berapa? RX2 RX3 0,312. Iya. Cing, gila. Sini doang kalian panikin. Gila. RX1, X3 Apa? Satu RX3 0,384. 384. Iya, RX1 X3. 0,384. Oh iya. Bagi. Bir, pengen yang manis-manis. Berarti 0,284. Sebenarnya betul. Jadi ini tuh untuk baca cara RX. RX ini tuh adalah bentar, RX itu adalah apa ya RX keterangannya gitu? 23. Lupa nih. Apa ya X dong? RX-nya jelasin awalnya. Itu Nah,
koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini tuh residual gitu, pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung dari X1 ke X2 tuh ya segitu. Pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung dari X1 ke X2 tuh, X1 dan X2 terhadap itu pengaruh tidak langsungnya segini, 0,785. Cuman ada hitungan lebih lanjut. Nih, yang ini nih. Yang itu sebenarnya bisa dipakai, bisa enggak, karena di makalah Kang Asgaf tuh ini enggak ada. Jadi terserah kalian mau pakai atau enggak gitu. Karena di makalah Kang Aska yang aku lihat tuh nggak ada ini tuh. Jadi terserah kalian mau dipakai atau enggak gitu. Itu aja dari aku mah. Dah, cara baca X gitu. Ini pengaruh tidak langsungnya pokoknya sebesar 0,785, which mean cara bacanya adalah 78,5%. Dan berlaku sama dengan X2, X3, itu cara bacanya 31,2%. Coba RX1, X3-nya berapa persen? Mana? Ini nih, RX1. 28,4%. betul. Sesimpel itu cara bacanya, guys. Nah, koefisien jalurnya itu PYX1 tuh ke Y itu sebesar 0,535. Ini dapat dari mana? Dapat dari ini. Ini kan pengaruh sebenarnya itu cara bacanya adalah pengaruh X1 terhadap Y. Ya segini. Sama sih sebenarnya mah. Mau ngitung kalian dari pinggir dari atas juga sama, X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, Y ke Y ya tetap angkanya tetap 1. Karena karena istilahnya adalah hitungannya adalah jumlah Y dibagi jumlah Y dikali jumlah Y, atau jumlah Y dibagi jumlah Y hasilnya tetap 1. Gitu. Oke. Berarti Aku mau nanya dulu. Boleh gak? Boleh scroll ke atas dikit gak? Nah, bawah lagi matriks kolerasi itu yang X1, X2, X3. Nah, itu tuh berarti kalau misalnya ngambil X1, X1 nggak ada ya, pasti X1, X2. Itu tuh 0,7. Ya, betul, 0,785. itu. Terus kalau ngambil tabel yang keduanya tuh yang X1, X3 tuh baru yang 0,284 atau Cara bacanya 0,3. begitu. Ya. Berarti ke bawah ya bacanya, bukan ke pinggir. Bisa ke pinggir juga. X1 ke X2 785 sama. Oh iya, oke, terima kasih. Oke. Berarti kalau misalnya path analisis tuh berarti menguji X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Terus si X1 sama X2 terhadap Y. Enggak juga. Enggak juga. Pengaruh tidak langsungnya aja. Oh, itu yang digabung itu tuh untuk menguji tidak langsungnya. Iya, yang payung gitu. Itu tuh. Oke, karena path analisis itu menguji Seluruh langsung dan tidak langsungnya. Oh, Jadi kalau misalnya langsungnya itu langsung ke si X, jadi langsung tuh maksudnya X1 terhadap Y-nya yang langsung gitu. Berarti kalau misalnya tidak langsung dari sini sama ini ke sini tuh ya. pengaruhnya berapa? Oke, nice. Itu kurang lebihnya gitu cara bacanya. Oke. Ini determinasi seluruh variabel, which mean dari X ke Y. Dari X ke Y itu sebesar 0,767. Dapat dari R square. Ini dari ini nih. Dari data yang ini. Kelihatan ya? Ya. Lihat. Ini tinggal dulu aja. Sorry. Gangguan ini Einstein. Ngeri banget. Tabel di atas menunjukkan koefisien determinasi R2 sebesar 0,767. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 76,7%. Dan sisanya 23,3%. Ini dapat dari mana sih? Sebenarnya kan dari X ke Y itu harusnya 100% kan yang kalian harapkan tuh. Ya. Makanya ada epsilon. Epsilon tuh yang ini. Ini yang kayak Arab. Ya, Arab. Arab. Nah, ini tuh residual yang nggak kepake. Ini tuh bisa dijelaskan kalau ngomongin data itu bisa dijelaskan 23% itu untuk variabel X lain gitu. Maksudnya masih ada banyak variabel X yang harus dipakai untuk mencapai 100% ini tuh.
bisa dari bisa dari X-nya atau bisa dari respondennya yang harus diperbanyak agar mencapai nilai angka 100 ini tuh. Oh, jadi karena responden kita tidak memenuhi, jadi dapat Banyak angkanya banget cuma faktornya, segitu. mungkin dari responden, mungkin dari X-nya. Jadi kalau Oh, misalnya responnya ternyata setelah diuji dengan responden yang banyak, ternyata masih nggak mendekati 100, berarti X yang harus diperbanyak gitu. oh, oke oke oke. Gitu. Ini udah aku jelasin juga sih pengaruh X terhadap PM, memiliki nilai 76,7 atau 0,76 dan variabel lain yang mempengaruhi Y 23,3% atau 0,233. Ini Berarti selalu dari Y-nya ke epsilonnya. X ke Y dulu, sisanya baru Oke, 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 oke. gitu. Ini bisa dipakai atau enggak ya? Opsional aja. Tapi melihat eh, apa makalah Kang Aska sih nggak ada. Jadi bisa Kak, dipakai atau enggak? Kak, Paling berarti itu tuh dari X ke Y, terus yang kayak kebalik gitu, itu tuh faktor lain gitu. ya betul itu faktor lain banyak banget faktornya bisa kalau kalian ditanya faktornya apa aja ya mungkin dari responden yang harus diperbanyak atau enggak Oke. dimensi yang harus diperbanyak atau enggak X-nya yang harus diganti lebih spesifik. Oh, Tuh. oke, terima kasih. Oke, oke. Oke, sekarang ke uji hipotesis jalur uji simultan which mean dari X ke Y. Ini tuh setelah 70% itu bisa jadi 70% negatif atau kan 70% positif. Itu sebentar. Oke. Pernyataan hipotesis yang akan diuji. PX1, PX2, PX3. Statistik uji yang digunakan untuk pengaruh secara keseluruhan adalah 84.000 kalian itu mungkin bingung ya apalah angka atau angka ini tuh angka yang sangat besar gitu which mean ya berarti sangat berpengaruh gitu dengan taraf keseluruhan 5%, maka yang dapat 2,72 ini dapat dari mana anjing hilang lagi labelnya. Aduh terus kasih linknya pokoknya hitungannya tuh 81 dikurang 4. Jadi Oh, 81 81 dikurang tuh 3. responden kita ya? Ya betul, 81 itu nanti dikurang 4 aku kirim ke linknya kamu ya. Bilang di sini harusnya ada. Jadi dalam kekeluaran makan yang dapat 2,72. Nah, keputusannya adalah nilai F hitung yang